Pernahkah Anda bertanya, dari mana asal kehidupan? Bagaimana mungkin dari bumi yang dulunya berupa lautan magma panas, akhirnya muncul sel-sel mikroskopis yang menjadi nenek moyang seluruh makhluk hidup? Bagaimana atom-atom sederhana dapat menyusun molekul, membentuk sel, lalu berevolusi menjadi bakteri, tumbuhan, hewan, dan manusia? Dalam video ini, kita akan menelusuri perjalanan luar biasa kehidupan, mulai dari terbentuknya bumi hingga munculnya organisme pertama yang dikenal sebagai luka. Nenek moyang universal semua makhluk hidup. Ini adalah kisah ilmiah paling menakjubkan dalam sejarah alam semesta. Sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu, tata surya terbentuk dari awan gas dan debu kosmik yang disebut nebula. Nebula ini merupakan sisa ledakan bintang besar atau supernova. Di pusat nebula, materi berkumpul membentuk matahari, sementara partikel-partikel lain saling bertabrakan dan menyatu membentuk planet-planet termasuk bumi. Pada masa awal, bumi sama sekali tidak seperti yang kita kenal sekarang. Permukaannya berupa lautan magma panas. Gunung berapi aktif di mana-mana. Meteor dan asteroid terus menghantam permukaan. Atmosfernya belum mengandung oksigen. Namun seiring waktu, bumi mulai mendingin. Uap air dari aktivitas vulkanik mengembun dan membentuk hujan selama jutaan tahun. Hujan ini mengisi cekungan di permukaan, membentuk samudra pertama. Kristal zirkon berusia sekitar 4,3 miliar tahun menunjukkan bahwa air cair mungkin sudah ada jauh lebih awal dari yang diperkirakan. Dengan adanya air, fondasi bagi kehidupan pun mulai terbentuk. Kapan kehidupan pertama muncul? Bukti tertua berasal dari fosil mikroba berusia sekitar 3,5 miliar tahun. Salah satu bukti paling terkenal adalah stromatolith. Stromatolith merupakan struktur berlapis yang dibentuk oleh komunitas mikroorganisme. Mikroba ini menangkap partikel mineral dan membentuk lapisan demi lapisan selama ribuan hingga jutaan tahun. Keberadaan stromatolith membuktikan bahwa kehidupan mikroskopis telah hadir sangat awal dalam sejarah bumi. Artinya, hanya dalam waktu relatif singkat setelah bumi stabil, kehidupan sudah mulai berkembang. Salah satu gagasan paling terkenal mengenai asal-usul kehidupan adalah hipotesis subpurba. Charles Darwin, ilmuwan asal Inggris, pernah membayangkan bahwa kehidupan mungkin muncul di kolam kecil yang hangat. Di tempat itu, senyawa kimia sederhana bereaksi dan menghasilkan molekul organik. Pada tahun 1953, Stanley Miller dan Harold Urey, kimiawan Amerika, mensimulasikan atmosfer bumi purba. Mereka mencampurkan gas sederhana dan memberikan percikan listrik menyerupai petir. Hasilnya sangat mengejutkan. Dalam beberapa hari, terbentuk asam amino, bahan dasar penyusun protein. Eksperimen ini menunjukkan bahwa molekul kehidupan dapat terbentuk secara alami. Namun, kondisi permukaan bumi purba sangat ekstrem. Radiasi ultraviolet, suhu tinggi, dan hantaman meteor besar dapat merusak molekul yang baru terbentuk. Karena itu, para ilmuwan mempertimbangkan kemungkinan tempat lain yang lebih stabil. Hipotesis lain menyatakan bahwa kehidupan berasal dari ventilasi hidrotermal di dasar samudra. Di tempat ini, air panas kaya mineral keluar dari celah kerak bumi. Lingkungan ini terlindung dari radiasi ultraviolet dan menyediakan sumber energi kimia yang melimpah. Gas seperti hidrogen dan hidrogen sulfida bereaksi dengan mineral besi dan sulfur. Reaksi ini dapat menghasilkan energi sekaligus membentuk molekul organik. Asam amino, gula, dan asam lemak mungkin terbentuk secara bertahap di lingkungan tersebut. Ventilasi hidrotermal masih ada hingga saat ini dan menjadi habitat bagi berbagai mikroorganisme ekstrem. Banyak ilmuwan menganggap lingkungan ini sebagai kandidat kuat tempat lahirnya kehidupan. Kehidupan memerlukan dua kemampuan utama. Pertama, menyimpan informasi genetik. Kedua, mempercepat reaksi kimia. Saat ini DNA menyimpan informasi, sedangkan protein menjalankan fungsi enzimatik. Namun, molekul manakah yang muncul terlebih dahulu? Salah satu jawaban terbaik adalah RNA. RNA dapat menyimpan informasi genetik seperti DNA. Selain itu,
RNA juga dapat bertindak sebagai katalis yang disebut ribosim. Artinya, satu molekul dapat menjalankan dua fungsi penting sekaligus. Dalam hipotesis dunia RNA, molekul RNA mampu memperbanyak dirinya sendiri. Kemudian, sistem biologis berkembang menjadi lebih kompleks. Protein mengambil alih sebagian besar fungsi katalitik, sedangkan DNA menjadi penyimpan informasi yang lebih stabil. Molekul kehidupan memerlukan batas yang memisahkan bagian dalam dan luar. Asam lemak sederhana dapat membentuk vesikel secara spontan ketika berada di air. Vesikel ini memiliki membran semi-permeable, sementara komponen penting tetap berada di dalam. Ketika RNA dan molekul organik terperangkap di dalam vesikel, terbentuklah protobion. Protobion belum sepenuhnya hidup, tetapi sudah memiliki karakteristik mendasar sebuah sel. Inilah langkah penting menuju organisme pertama di bumi. Seluruh makhluk hidup yang ada sekarang diduga berasal dari satu nenek moyang bersama yang disebut LUCA. LUCA adalah singkatan dari Last Universal Common Ancestor. LUCA diperkirakan hidup lebih dari 4 miliar tahun yang lalu. Organisme ini kemungkinan merupakan sel sederhana dengan membran, materi genetik, dan kemampuan metabolisme dasar. Dari LUCA, kehidupan bercabang menjadi dua domain utama, bakteria dan archaea. Kemudian, melalui proses evolusi yang panjang, muncullah eukarya, termasuk tumbuhan, hewan, dan manusia. Dari awan debu kosmik, lautan purba, molekul RNA, hingga munculnya LUCA, kehidupan adalah hasil perjalanan panjang yang menakjubkan. Semua organisme di bumi, dari bakteri hingga manusia, terhubung oleh satu nenek moyang yang sama. Dan hingga hari ini, mikroorganisme tetap menjadi saksi hidup dari sejarah evolusi tersebut. Tuliskan di kolom komentar. Menurut Anda, apakah kehidupan lebih mungkin berasal dari subpurba atau dari ventilasi hidrotermal? Sampai jumpa di video berikutnya.